Saya kuliah di Andalas. Jakarta langsung jadi MC? No. Gimana itu? Banyak sekali pekerjaan sebenarnya. Saya S1-nya kimia, ya, nggak ada hubungan sama sekali sama MC ya. Waduh. Terus sampai Jakarta. Proses dari kimiawi sebuah komik ini berapa gitu ya? Nggak ada cerita gitu ya. Sampai Jakarta ya harus nguli dulu, jadi supir pribadi, jadi supir truk. Tapi kalau di Hip Hop Indonesia, Uda Fadli ini untuk jabatannya sebagai apa? Alhamdulillah ditunjuk sama teman-teman, ada dari Pak Ketum, ya, untuk membawahi di bidang di ketua 2. Ketua 2. Ya, ada dua bidang, itu hubungan antar lembaga sama hukum dan advokasi. Hukum dan advokasi. Betul. Oke, karena juga kan Uda Fadli juga diaktif pemerintahan Provinsi DKI gitu. Tapi untuk dari hukum advokasi yang tadi udah sebutkan itu, program-programnya apa aja sih? Sebenarnya teman-teman dari hukum dan advokasi mungkin kita banyak kerja itu di awal. Di awal karena apa? Karena kita membuat legalitas di PAP Indonesia. Kita daftarkan ke Menkumham dan yang lainnya sampai kita legal. Kita sampai legal. Oh, jadi legal itu juga di balik itu ada Uda Fadli juga di situ? Kita yang membawa dari awalnya kita menyimpulkan dokumen segala macam sampai kita legalitas kita di Kemenkumham RI gitu loh. Itu yang kita lakukan di awal. Kesininya adalah kita membuat satu dalam artian satu patokan, bukan patokan deh ya, dalam artian rujukan lah dalam kepada teman-teman, terutama teman-teman yang DPW dan yang lainnya, bahwa kita dari hukum advokasi juga punya program adalah seperti kita buatin kontrak, contoh kontrak kerja, kwitansi dan yang lainnya agar teman-teman semua tercover gitu ya. Dan alhamdulillahnya mungkin selama ini sampai 3 tahun ini berjalan ya, 3 tahun berjalan ini alhamdulillah kita mungkin nggak ada kasus yang dalam tanda berarti, yang sangat berarti ya, walaupun ya, karena berarti kasus juga dan sebagainya itu dari bagiannya Uda Fadli juga yang akan ngurus. Betul, bagi kita juga akan ngurusnya. Jadi kita di DPP kita membuat program, kemudian nanti teman-teman dari DPP akan menyadur itu gitu loh. Tapi intinya alhamdulillahnya selama ini kita di DPP tidak terlalu menemukan yang khusus yang serius ya. Walaupun ada, kasus pasti ada gitu ya. Tapi alhamdulillah semua bisa kita selesaikan. Semua bisa tersolve ya. Betul. Oke, tapi rencana ke depan untuk Hip Hop Indonesia nih, khususnya di bagian Uda yang tadi bilangnya. Kalau misal advokasi mungkin kita berjalan ya. Karena kita pasti akan kerja itu pada saat ada case yang ada. Kemudian mungkin teman-teman dari koordinator dari hukum advokasi sendiri sudah punya program juga. Mungkin kedepannya kita akan buat pelatihan kayak kemarin kita buat Zoom seperti itu. Kita buatkan memberikan edukasi lah ke teman-teman bagaimana terkait dengan hukum dan yang lainnya, itu sudah kita lakukan. Kemudian kedepannya pasti kita akan mengawal ini, tapi dengan produk-produk yang kita punya. Tapi alhamdulillahnya kita sudah punya panduan, prosedur dan yang lainnya terkait dengan kontrak dan yang lain yang bisa menjadi produk dari hukum advokasi. Memang jujur di bagian Uda ini mungkin nggak akan berbeda banget dengan ketua 1, ketua 2. Ketua 1 Pak Mona dengan pengembangan dan yang lain, Winda dengan humasnya, kemudian sosrohnya yang memang luar biasa hampir every day. Ya setiap hari itu selalu berkembang ya. Karena memang ranahnya di sana. Tapi kalau di sini kalau hukum seperti ini tipenya kalau hubungan terlembaga beda lagi gitu kan. Hubungan terlembaga adalah bagaimana kita menyehubungan dengan teman-teman di asosiasi yang ada di dunia pernikahan maupun di luar dunia pernikahan. Boleh dijelasin nggak? Jadi Hip Hop Indonesia sendiri hukum legalnya seperti apa? Yang pasti udah nomornya lupa ya nomornya. Tapi intinya adalah kita sudah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM. Di situ? Sudah legal Kemenhum HAM ya? Iya betul. Jadi dari awal kita berdiri itu yang kita kejar dulu. Waktu awal karena kita membentuk ini bahwa inilah kami ya, kita bareng ini adalah yang nomor-nomor kecil itu yang membentuk di awal ya. Bukan kita menyebutnya kita adalah pionir pendiri tidak, tapi kita membentuk awal bareng-bareng pada saat pandemi itu ya. Kita bentuk ini dan itu kita kejar dulu, itu kita legal dulu. Bahwa dulunya dari kita komunitas menjadi kita asosiasi. Gitu kan. Jadi selama ini mungkin teman-teman pasti banyak lah ikut komunitas ini gitu. Tapi ini karena memang selama ini kita belum punya loh asosiasi yang legal untuk MC gitu loh.
dan ini kita pionirnya. Walaupun dalam tanda kutip di sana MC pernikahan, padahal itu semua banyak MC di situ ada. Iya, benar-benar. Gitu. Tapi karena MC pernikahan ya semua MC, tapi harus bisa juga MC pernikahan. Yes, betul, gitu. Betul. Karena dalam tanda kutip gini, presenter bisa jadi nggak bisa jadi MC pernikahan. Betul. Ya kan? Bahkan artis pun. Artis pun. Dan kita sering backup artis kan, ya. Nggak usah disebutin lah, udah banyak sekali itu loh. Kalau memang kita ya, kalau bayaran mungkin ya sepersekian mereka gitu, tapi ya kerjaan kita ya sepersekian mereka juga gitu loh. Lebih banyak maksudnya. Kalau mereka kan menjual tampang dan jual ketenaran. Kalau kita memang kita harus hire ini. Jadi power of ya betul. Mungkin kalau Bofit dulu mungkin event-event mungkin biasa gitu ya, tapi pada saat terjun ke sini, oh ternyata ada pakem-pakem sendiri loh. Betul apalagi pada saat akan nikah, wah seperti ini loh, ya kan? Itu sangat berbeda. Tapi kalau kita dari MC pernikahan, kita mudah banget untuk bisa keluar. Betul. Ya kan? Iya. Siapa yang nyangka kita bisa ya anaknya presiden kita MC-in misalnya gitu kan? Siapa yang nyangka? Iya. Nyangka kan? Dan enaknya dari MC pernikahan tuh kalau misalkan event atau apa gitu kan mungkin dealingnya dari dadakan gitu. Kalau pernikahan tuh kadang 2 bulan 3 bulan ke depan tuh udah ada bayangan. Kan? Istilahnya 1 tahunnya cuan gue udah ada loh. Iya udah ada loh, udah ada. Alhamdulillahnya begitu. Gitu. Kalau event kan ya, lu besok ada event malam ini di calling, oke. Iya. Meski dadakan masih deg-deg ser gitu kan. Besok gue nggak ada acara nih gitu ya, kan. Ada nggak gitu. Alhamdulillahnya begitu. Dan semoga juga teman-teman juga yang lagi nonton rezekinya juga tertular dari Uda Fadli ya kan, amin gitu. Amin. Artinya berarti menjadi MC pernikahan sudah berapa lama? Udah. Berarti 2003, sekarang berarti 22. Hampir 20 tahun ya berarti 20 tahun. Ada nggak sih pesan-pesan khususnya untuk teman-teman dari anggota Hipapi yang kan syaratnya 2 tahun nih baru bisa masuk Hipapi. Yang baru saja nyebur dan udah gabung di Hipapi Indonesia. Pengen juga dong gitu. Mereka pasti mikir, aku pengen juga dong nge-MC di nikahannya artis, nge-MC di gedung-gedung mewah gitu. Ada nggak sih? Udah. Satu, yang pertama sekarang kita area digitalisasi yang luar biasa. Kalau dulu kami mungkin nggak punya patokan seperti apa sih. Sekarang kita tinggal buka Mbah Google, cari di YouTube, semua ada di situ. Terutama kalau pelajaran awal ya, cari aja YouTube Haris Nuzul, itu akan keluar itu. Itu akan jadi pattern bagi semua MC. Tanya aja semua anggota Hipapi, pasti dia merujuknya, saya ngelihat YouTube-nya Haris Nuzul gitu kan. Tapi udah memang belum punya itu karena memang nggak concern ke sana gitu ya. Tapi satu pesan ke teman-teman bahwa semua itu pasti bisa. Gitu. Selagi teman-teman berani untuk tampil di depan, insya Allah semua bisa. Semua pelajarin. Intinya jadilah diri sendiri. Karena teman-teman misalnya melihat YouTube-nya Bofit Halim, mau jiplak di 100% itu pasti tidak akan bisa. Otomatis akan keluar diri sendiri. Jadi bagaimana satu percaya diri, yang kedua bisa mengolah suara. Boleh kita cempreng ngomong di luar, tapi pada saat kita perform langsung beda. Itulah seorang MC. Betul. Dan bagaimana membawakan suasana itu, karena rewardnya luar biasa banget. Dari kita yang bisa ini, kita bisa kemana-mana loh. Ya, saya bisa alhamdulillah dari MC bisa ke Indonesia dan ke luar negeri, gitu kan. Ya merasakan gimana vibe-nya. Saya nge-MC ke ujung ke Pulau Papua sana sampai Aceh sana gitu kan. Ya alhamdulillah gara-gara yang MC, awal MC di sini dibawa MC ke luar negeri juga gitu. Jadi sambil jalan-jalan dapat duit dan jadi dapat plus-plusnya tuh banyak ya. Banyak banget. Ya? Banyak banget. Dan itu satu lagi, jaga bahwa MC ini bukan hanya sekali kita ngomong, sekali ngejob udah selesai. No. Jalinlah silaturahmi di sana. Karena bisa jadi mungkin anaknya 6-6-nya kamu yang akan karena yang mahal itu repeat ordernya. Repeat ordernya mahal. Itu yang sangat mahal. Jadi jangan salah teman-teman, rewardnya luar biasa. Kita nge-MC anak Kapolda dan segala macam. Link kita bakal banyak ke belakangnya. Apa-apa, ya mohon maaf ya. Terkadang ya udah juga manfaatin itu terkadang. Pada saat gue ada kasus misalnya gitu, bukan kasus dalam artian tanda kriminal tidak. Gue punya backupan loh. Ya, jadi itu salah satu reward yang nggak bisa kita pungkiri. Gitu. Jadi jejaring kita, konektivitas kita itu sangat luar biasa. Jadi misalkan terkait anggota Hipapi Indonesia ternyata ini untuk para anggota ya, artinya dia ternyata ada vendor yang nakal sama dia, pembayaran gak ada ini itu bisa di backup dong melalui hukum Hipapi. Bisa sekali. Jadi itulah yang gunanya kita gitu. Jadi teman-teman kalau yang di DPW mereka sudah punya sendiri kan bidang hukum dan advokasi sendiri. Itu kita akan cover dalam artian kita akan
telusurin ini dan kita akan dampingi. Akan dibantu yang pasti. Kita akan bantu yang pasti. Makanya adalah hukum dan advokasi ini. Maka kenapa? Gimana program ke depan? Itu dia program kita sebenarnya. Kita menunggu case yang ada gitu kan. Baru kita akan bisa bergerak. Selain dari program yang lain. Intinya bahwa kita punya legal standing loh di sini. Bahwa kita punya kekuatan hukum di sini dan kita punya bidangnya itu gitu. Jadi pada saat aja kasus kita bisa dampingi. Walaupun kita bukan jadi decision maker di situ. Sehingga kita mendampingin gitu loh. Dan selama ini alhamdulillah ya ada kasus itu masih bisa kita dampingin. Jadi teman-teman kalau misalkan merasa sedang ada masalah, problem atau mungkin payment gak dibayar dan sebagainya, tenang, HIPAPI Indonesia ada untuk kamu. Wah, seru ya. Seru banget. Jadi keanggotaannya dapat, kuyup, bahkan dilindungi juga. Dilindungi juga oleh legal pastinya. hukum itu. Betul. Jadi teman-teman bahwa kita ini adalah asosiasi yang terdaftar dan legal. Itu intinya. Iya. Kita legal. Jadi guna ke depan adalah gimana kita bisa bergabung dengan asosiasi yang lainnya. Mau itu dekorasi, musik, dan yang lainnya, kita gabung di situ. Udah kayaknya ngomong mulu dari tadi, kayaknya ngelihat ini agak-agak dari tadi sebenarnya gue udah ngelirik-lirik ya. Sebenarnya. Pingin mulai tapi nggak enak gitu kan. Jadi ini apa sih, waktunya? It's time to drink this coffee dari Saka Coffee. Saka Coffee, wow. Ini tuh jadi Saka Coffee ini selain jual yang kayak gini nih, langsung kan ada juga jual yang sachet. Oke, sachetnya juga yang ada. Yang kemasan, sachet, dan bisa dibeli di semua marketplace. Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, bahkan dari TikTok Shop. Wow. Keren kan? Keren. Boleh kita cobain coba? Ya? Boleh. Maaf ya teman-teman. Seger ya? Seger lah, udah dari mana tadi? Bukan dari... seger lagi. Saya di ujung Jakarta. Di ujung Jakarta. Di ujung Jakarta, kebetulan tempat tugasnya di ujung Jakarta, jadi lumayan vibe kesini. Tapi ini dengan ini jadi seger. Iya benar. Karena memang ini juga favorit. Kayak Bobby lebih berseri ya habis minum ya. Langsung terlihat ya? Auranya. Berbicara mengenai guyup teman-teman, mengenai guyup dan juga mengenai keanggotaan HIPAPI serta legal yang pastinya akan menjadi guardian untuk teman-teman. Nah, jadi mungkin silakan langsung kenalan langsung sama Uda Valdi, nggak cuma lewat podcast di Bandung nanti. Yes, benar sekali. Tanggal 13-14 Juni 2023. Artinya sekarang bulan April, Mei. 1 bulan lagi. 1 bulan lagi loh. 1 bulan lagi kita akan ketemu di sana. Ya. Kita silaturahmi. Jadi kalau misalkan mau ketemu, sapa aja langsung ya. Nggak usah malu-malu. Gak usah malu-malu. Udah Valdi nggak akan judes kan? No. Tampang bolehlah tampang kuli, tapi insya Allah hati masih ya. Nggak akan dipukul kok. Jadi sekali lagi atau mungkin udah Valdi aku tuh gini-gini, tolong bantu aku sebagai hukum. Tapi jangan ada ya. Insya Allah kita akan bantu. Semua anggota HIPAPI kita akan bantu. Intinya gini, kita di HIPAPI Indonesia inilah karena kita asosiasi yang baru, ya memang kekeluargaan sih yang perlu kita ini kan. Jadi di ajang nanti di Munas nanti itulah ajang kita bisa bertemu dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Iya betul. Ya kan? Kapan lagi? Mungkin jarang-jarang kita bisa ketemu karena teman-teman akan menyisihkan waktu itu kapan gitu. Iya. Itulah waktunya. Pada saat Munas nanti kita bisa bertemu, bisa bertukar pikiran, bisa saling bertukar ilmu yang pasti. Ya, udah nggak kepilih ilmu juga. Bagi teman-teman semua yang menonton podcast ini, bahwa bagi teman apabila ada kesulitan mungkin dalam bidang tanda kutip adalah Minang misalnya ada Minang, apa yang diperlukan silakan DM langsung atau WA langsung, terutama teman-teman HIPAPI Indonesia. Dengan senang hati udah akan bantu. Jadi feel free ya teman-teman ya, nggak usah malu, nggak usah ragu, karena semua di sini adalah keluarga, tidak ada perbedaan sama sekali. Betul. Karena bagi teman-teman kita ya, kalau tampil yang dilihat orang adalah tuh MC HIPAPI gitu loh. Iya. Tapi kalau MC HIPAPI nanti berbuat narkotik jelek kan yang kena kita semua. Daripada itu, jangan malu bertanya, yuk belajar bareng. Siap. Oke, teman-teman terima kasih banyak yang sudah menyaksikan podcast yang dilangsungkan di HIPAPI Indonesia. Terima kasih yang nonton sampai dengan akhir. Semoga bisa mendapatkan insight yang baik. Karena memang setiap narasumbernya punya kisah masing-masing, punya cerita masing-masing. Terima kasih banyak juga untuk di Bali Karya Studio, Authentic House, dan juga Saka Coffee. Untuk itu teman-teman, saya Bovit Halim. Dan saya Fadli. Sampai jumpa di Munas. Kita cheers dulu.